Perkenalkan, saya Vina Wandari dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Universitas Indonesia Maju. Di sini saya akan melakukan penyuluhan atau memaparkan materi tentang menstruasi. Oke, baik, langsung saja kita membahas tentang menstruasi pada wanita. Oke, langsung saja kita ke sub pembahasan. Yang pertama itu saya akan membahas pengertian menstruasi. Yang kedua itu proses menstruasi. Yang ketiga, contoh menghitung siklus menstruasi. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan. Oke, kita ke pengertian menstruasi. Yang pertama itu menstruasi merupakan proses pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan pendarahan dan terjadi secara berulang setiap bulan, kecuali pada saat wanita hamil. Kemudian menstruasi menandai kemampuan seseorang wanita untuk mengandung anak. Yang ketiga, menstruasi terjadi pada setiap bulan antara usia remaja sekitar umur 10-16 tahun sampai menopause sekitar umur 45-50 tahun. Ada 3 proses siklus menstruasi. Yang pertama itu siklus pendek yang terjadi 18 hari, siklus sedang 28 hari, dan siklus panjangnya itu ada 40 hari. Jadi pada umumnya siklus menstruasi yang terjadi berkisar antara 21-40 hari. Hanya 10-15% wanita yang memiliki siklus 28 hari. Siklus menstruasi itu dipengaruhi oleh 5 hormon reproduksi, yaitu hormon GnRH, hormon FSH, dan LH, hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua itu ada proses menstruasi, terjadi 4 fase. Yang pertama fase menstruasi, kedua fase reparasi, kemudian ada fase proliferasi, dan keempat itu ada fase sekresi. Baik, yang B itu proses menstruasi. Siklus menstruasi itu diatur oleh kelenjar hipotalamus di otak. Pada akhir siklus menstruasi, kelenjar hipotalamus ini memproduksi hormon GnRH yang berfungsi untuk menstimulasi kelenjar hipofisis agar mengsekresikan hormon LH dan FSH. Yang kedua, FSH itu berfungsi untuk merangsang perkembangan folikel, sedangkan LH ini berfungsi dalam peristiwa ovulasi serta menghasilkan progesteron oleh korpus luteum. Masuk ke fase menstruasi terjadi pada hari ke-1 sampai ke-5 ketika kadar hormon estrogen dan progesteron itu menurun atau bahkan hilang, maka menyebabkan pembuluh darah pada endometrium itu menegang sehingga menyebabkan suplai oksigen itu menurun. Karena tidak terjadi kehamilan, maka endometrium itu mengalami degenerasi yang ditandai dengan menurunnya sel-sel pada dinding uterus. Pecahnya pembuluh darah dalam endometrium itu menyebabkan darah yang sel-sel tersebut keluar melalui vagina yang dikenal dengan menstruasi. Menstruasi ini berlangsung antara 5-7 hari. Baik, kita masuk ke fase folikel reparasi yang terjadi pada hari ke-6 sampai ke-10, merupakan tahap penyembuhan pembuluh darah yang pecah setelah terjadi menstruasi. Pada akhir siklus menstruasi, kelenjar hipotalamus ini memproduksi hormon GnRH yang berfungsi untuk menstimulasi kelenjar hipofisis agar mensekresikan hormon LH dan FSH. Hormon FSH dan merangsang perkembangan folikel sehingga ukuran folikel bertambah besar. Folikel terus berkembang oleh hormon FSH berbentuk folikel yang masak dan menghasilkan hormon estrogen. Hormon FSH menurun sedangkan hormon estrogen terus meningkat. Hormon estrogen berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium, yaitu dengan mempertebal lapisan endometrium dan berbentuk pembuluh darah serta kelenjar. Selanjutnya kita masuk ke fase proliferasi yang terjadi pada hari ke-11 sampai ke-17. Kadar estrogen yang meningkat menyebabkan kadar LH juga meningkat sehingga terjadi ovulasi. Ovum dilepas oleh folikel dan bergerak sepanjang tuba falopi. Pada saat seperti ini, wanita tersebut dalam masa fertil atau subur sehingga ovum siap dibuahi.
Fase sekresi. Fase ini terjadi pada hari ke-18 sampai hari ke-28 pada saat melepaskan ovum atau ovulasi. Folikel graft pecah dan dalam keadaan kosong. Hormon LH ini merangsang folikel graft yang kosong sehingga berbentuk corpus luteum. Corpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi menyiapkan dan memelihara endometrium untuk proses implantasi. Pada saat ini endometrium menjadi tebal dan lembut serta dilengkapi banyak pembuluh darah. Jika ovum tidak mengalami fertilisasi atau tidak ada kehamilan, corpus luteum berdegenerasi menjadi corpus albicans sehingga progesteron dan estrogen menurun bahkan hilang. Baik, kita langsung saja masuk ke cara menghitung siklus menstruasi. Di situ ada kata kuncinya. Yang berwarna merah itu adalah fase menstruasi, yang berwarna kuning itu fase reparasi, yang berwarna hijau itu ada fase proliferasi atau masa subur, yang berwarna coklat itu ada fase sekresi atau masa tidak subur. Jadi di sini dia mengalami menstruasi dari tanggal 23 April sampai 27 April. Kemudian dilanjut dengan fase reparasi yaitu 28 sampai tanggal 2 Mei, yaitu fase reparasi masa penyembuhan pembuluh darah. Kemudian dilanjut lagi dari tanggal 3 sampai tanggal 9 itu ada fase proliferasi atau masa subur. Dari tanggal 10 sampai tanggal 20 itu terjadilah fase sekresi atau masa tidak subur. Baik, mungkin kita langsung saja ke kesimpulan. Yang pertama itu fase menstruasi terjadi pada hari ke-1 sampai 5 dari siklus menstruasi. Fase ini dimulai saat reproduksi progesteron dihentikan, dinding rahim meluruh yang disertai dengan pendarahan. Itu fase reparasi itu terjadi pada hari ke-6 sampai ke-10, merupakan tahap penyembuhan pembuluh darah yang pecah saat terjadinya menstruasi. Kemudian ada hormon FSH yang memacu perkembangan ovum dan estrogen memacu penebalan endometrium mulai diproduksi. Yang ketiga ada fase proliferasi terjadi pada hari ke-11 sampai ke-17, dikenal sebagai masa subur. Ini terjadi pelepasan ovum atau peristiwa ovulasi, hormon LH diproduksi. Kemudian ada fase sekresi yaitu terjadi pada hari ke-18 sampai ke-28, hormon progesteron diproduksi atau memacu penebalan endometrium dan progesteron. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.